apapun agama nenek moyang dia, apapun agama bapak dan ibu dia, janin yang berada dalam rahim ibu dia beragamakan Islam. Janin. Tapi dia orang Cina, Ustaz. Nasrani dia. Janin dia belum keluar, maka janin itu masih beragamakan Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Isya ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita saleh, salihah, istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya Rabbal. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat, Allah sehatkan, Allah luaskan rezeki, Allah istiqamahkan dalam beribadah. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Kumaha damang? Oh enggak ada ya? Ini bukan orang Sunda ya Bu ya? Apa kabar Ibu-ibu, sehat? Lah masuk kampung awak lagi kan? Ini orang Jawa atau campur? Ada yang dari Jawa? Pripun kabar ya Pak? Sang pundi? Wih, apa saya? Baik, mudah-mudahan sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya nengok ke jam itu. Saya kira betullah jam itu. Rupanya Pak Ketua, kalau sempat Pak Ketua tak bisa ganti baterainya Pak Ketua, bawa ke rumah saya Ketua. Nah itu hidup, tapi kok masih jam 7? Itu hidup itu. Hidup ya Bu ya? Oh memang sengaja dilambatkan biar ini biar lama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi. Maulid Nabi memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merefleksikan perjuangan Nabi ketika menyebarkan Islam. Dalam sejarah, Nabi menyebarkan Islam itu dengan dua model. Model pertama, sembunyi-sembunyi. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah sering tahu itu? Baik, model kedua, terang-terangan. Sekarang kita kaji dulu yang model pertama, sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam itu sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu Bapak Ibu alasannya? Bu Ibu, apa alasannya Bu Ibu?
Apa alasannya ibu-ibu? Tak bercakap ibu-ibu dah Pak. Apa alasannya Pak? Sedang dicari tahu. Baik. Bapak-bapak sebelah kiri, atuk-atuk, atau ada atuk-atuk sebelah kiri itu dah. Mengapa Nabi menyebarkan Islam dengan sembunyi? Karena Nabi sadar ini agama oleh masyarakat Quraisy ketika itu ini adalah hal yang baru yang tidak dikenal oleh mereka sebelumnya. Sehingga Nabi harus menyampaikan face to face, one by one, satu-satu. Komunikasinya harus diam-diam. Pendekatan yang dibangun oleh Nabi, pendekatan persuasif, pendekatan personal, harus satu-satu. Sini, panggil satu-satu. Ini ada agama yang dibawa, yang diberikan oleh Allah. Allah kemudian adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Kemudian Nabi disuruh untuk menyebarkan itu. Karena Siti Khadijah ini cintanya sama Nabi, dan tahu dia karakter dan akhlak Nabi, saking tingginya akhlak Nabi itu, saking tingginya kejujuran Nabi itu, saking tingginya adab Nabi itu, saking sopannya tutur bahasa Nabi, saking jujurnya Nabi dalam berdagang, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri daripada Siti Khadijah untuk menerima risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga risalah yang dibawa oleh Nabi itu tidak sedikit pun diingkari oleh Siti Khadijah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang pertama sekali memeluk Islam dari kalangan perempuan adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tanya dulu ibu-ibu, sebelum ibu-ibu menikah dengan suami ibu yang sekarang, yang nanti ya sampai matilah hendaknya begitu, jangan pula cari baru setelah tu. Kira-kira ibu yakin tak dengan kejujuran suami ibu-ibu? Jujur, ibu yakin tak dengan kejujuran suami ibu itu? Adik, aku ingin memperjuangkan cinta kita berdua. Setelah menikah, minta ampun, nampak aslinya Ustaz. Begitu kan Bu? Nabi Muhammad bukan membawa Islam pertama sekali. Nabi Muhammad membangun perdamaian, membangun kesatuan, itu bukan dengan agama dulu, tapi dengan adab, dengan akhlak dulu. Sehingga ketika Hajar Aswad itu ingin diangkat, ingin dipasang di Ka'bah itu, Nabi membangun satu konsesi perdamaian yang baguslah pokoknya. Cara Nabi, metode Nabi. Diambil kain oleh Nabi, dibentang kain tadi. Yang lain kan sedang berantem tuh. Sudah berapa? Pokoknya kabilah yang berhak menaruh Hajar Aswad aku. Yang satu lagi aku, yang satu lagi aku. Bacokaknya berempat dulu. Setelah bacokaknya berempat itu dipanggil, kita panggil Muhammad. Dia orang baik, orang adil, orang jujur. Saking akhlaknya dia baik tadi, dihormati orang. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau ada laki-laki baik akhlaknya, bagus adabnya, tutur bahasanya sopan, kira-kira aja nih, kira-kira mau tak ibu angkat jadi menantu? Akan Pak, cepat kan? Sekalipun tak berduit, oh tidak, aduh ibu itu bahaya, memang jujur ibu nih. Coba bayangkan ibu, itu kesepakatan umum Bapak Ibu. Sekarang kita tanya bapak-bapak, apa-apa yang ada di kiri dan di kanan dan yang di belakang nih, kalau ada anak muda akhlak dia baik, sopan santun dia, tutur bahasanya lembut, kemudian jujur dia, pandai komunikasi dia, kira-kira mau ndak kita jadikan itu sebagai menantu? Yang paling koncang Pak Ketua. Ada anak betina Pak? Ada anak perempuan?
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap Pak Yen? Pak Yen lah tua Pak. Baik. Artinya apa? Yang dihadapkan oleh Nabi pertama kali adalah kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab manusia. Siapa yang tidak diazab oleh Allah itu? Orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Islam. Orang tua Nabi itu tak pernah dengar Islam. Namanya masanya masa fatrah. Masa fatrah itu masa Nabi belum ada, Nabi belum diangkat. Dan itu bukan pengikutnya daripada Nabi Isa. Memang agama nenek moyang. Tapi antara Palestina, antara Mesir dengan Saudi Arabia ketika itu jauh. Apalagi kalau harus ditempuh dengan jalan kaki, jauh. Manusia yang mendengarkan itu tak banyak. Sehingga nama Islam itu belum dikenal, belum dikenang, dan belum tahu orang. Dan orang tua Nabi tidak pernah mendengar Islam, dan Nabi ketika itu belum ada di Makkah. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika itu semua Nabi itu diberikan pada kaumnya. Nabi Isa ke atas, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Adam, itu mereka diberikan untuk kaum mereka masing-masing. Bukan untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk semua umat manusia, bukan. Untuk Nabi, untuk kaum dia. Nabi Isa sampai Nabi Ibrahim untuk Bani Israel, untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu untuk semua umat manusia. Dimanapun mereka tinggal, mau di Korea ke, mau di Perancis ke, mau di Irlandia ke, Finlandia ke, di mana aja, Nabi Muhammad itu Nabi untuk semua umat manusia. Semua umat manusia, ingat, bukan semua umat muslim. Bukan semua umat muslim, tapi semua umat manusia. Makanya Michael Hurt menuliskan dalam buku dia, 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hussein dalam kitab dia 1001 manusia yang paling berpengaruh di dalam agama Islam. Siapa nomor 1? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu. Artinya apa? Yang dikemukakan oleh Nabi ketika itu adalah akhlak dia, adab dia, sopan santun dia. Karena fitrah kita sebagai manusia itu berakhlak. Fitrah kita Pak sebagai manusia itu berakhlak. Jadi kalau ada manusia yang tak berakhlak, bagaimana Pak Ustaz? Berarti sedang keluar dari fitrah dia. Sedang keluar daripada fitrah dia. Kenapa kita katakan sedang keluar? Karena perintah kita diciptakan oleh Allah ini untuk berakhlak. Kita diciptakan Allah untuk makanya kalimat yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran, khuliqal insan, manusia diciptakan, menggunakan kalimat kha lam qaf. Khalaqa, arti khalaqa itu menciptakan, tapi akhlak asal katanya sama, khalaqa. Artinya apa? Allah pengen manusia yang diciptakan oleh Allah itu senada dengan fitrah dia. Apa fitrah dia? Berakhlak. Jadi kalau ada manusia yang tak berakhlak, dia sedang keluar daripada fitrah dia. Apa contohnya? Kalau ada manusia, ada anak melawan kepada ibunya, dia sedang keluar daripada fitrah dia. Ada istri sedang melawan kepada suami, itu sedang keluar daripada fitrah dia. Suami melawan kepada istri, apa Bu? Kewajiban apa tidak? Sedang keluar daripada fitrah dia juga. Suami selingkuh, keluar fitrah, keluar dari fitrah. Istri selingkuh, keluar dari fitrah. Semua perbuatan yang tidak baik di muka bumi ini, itu ketika manusia melakukannya, dia sedang keluar daripada fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallaha fataran nasa alaih. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini diberikan oleh Allah fitrah, maka akhlak. Sama ketika ada manusia-manusia yang belum pernah mengenal Islam,
Bagaimana cara Allah? Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang belum pernah mengenal Islam hari ini? Hari ini, adakah orang yang belum pernah mengenal Islam? Mungkin ada, tapi kita tidak tahu di belahan dunia mana. Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Kalau mereka mati belum pernah mendengar Islam, maka tolak ukur surga tadi, tolak ukur surga adalah fitrah dia sebagai manusia. Belum pernah dengar Islam, belum pernah dapat nubuwah, artinya belum sampai kepada dia nubuwah baginda Nabi Muhammad SAW, kenabian dia. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang kenal dengan Allah? Pertanyaannya lah, ketika orang gak pernah dengar Islam berarti masuk neraka? Belum tentu. Maka diukurlah standar akhlak tadi, Pak. Maka dilihat akhlaknya. Kalau baik akhlak dia, otomatis dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau tak baik dia, keluar daripada akhlak dia sebagai manusia, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai datang kepada kita yang disebut dengan hidayatun. Apa itu hidayah? Datangnya agama yang fitrah. Agama yang, maka Allah memberi pilihan fitrah yang kedua. Fitrah yang kedua yang tertanam dalam diri manusia itu adalah agama. Apapun agama nenek moyang dia, apapun agama bapak dan ibu dia, janin yang berada dalam rahim ibu dia beragamakan Islam. Janin. Tapi dia orang Cina, Ustaz. Nasrani dia. Janin dia belum keluar, maka janin itu masih beragamakan Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai dia keluar daripada rahim dia. Kalau sudah keluar, baru tergantung kepada orang tua dia. Yuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiran. Diyahudikankah dia? Dinasranikankah dia? Dimajusikankah dia? Tapi kenapa dalam hadis itu tak disebutkan diislamkan? Kenapa tak disebutkan? Karena agama asal dia Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi semua janin Ustaz? Iya, semua janin. Maka tergantung, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi itu, mereka semuanya fitrah beragamakan Islam. Kemudian tergantung orang tuanya, mau dikafirkannya dia, mau diyahudikannya dia, mau dinasranikan dia, mau dimajusikan, tergantung orang tuanya. Kedua tergantung pada lingkungannya. Ada orang tua muslim, anaknya non muslim. Ada anak muslim, anak muslim, orang tuanya non muslim. Ada? Siapa yang membuat? Yang menyebabkan mereka berubah adalah lingkungan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Kembali kepada poin kita. Itu yang disebut dengan hidayah. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang tadi? Cara Allah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut, kepada manusia, sesuai dengan keinginan Allah. Ada modelnya, ada orang yang terus mencari hidayah, dikasih. Tapi ada orang yang meminta hidayah tapi tak dikasih. Allah tak kasih. Allah ingin tunjukkan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah itu Allah. Dikejar sampai bagaimanapun, kalau Allah tak kasih tak dikejar pun, kalau Allah nak kasih ya dapat hidayah. Kita ambil contoh. Seorang biarawati naik pesawat bersama seorang guru besar. Guru besarnya muslim. Naik pesawat dari Indonesia ke Amerika. Di dalam pesawat, karena biarawati ini berkerudung, di dalam pesawat terjadi diskusi yang baik antara profesor tadi, guru besar tadi, dengan biarawati tadi. Dalam pikiran profesor tadi, ini adalah muslimah sejati. Dia ternyata hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Hafal dia Riyadus Shalihin. Saya yakin kita tak hafal. Ada yang hafal di ruangan ini Riyadus Shalihin. Jangankan Riyadus Shalihin, riad-riad yang lain pun kita tak tahu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia?
Dia hafal Sahih Muslim, dia hafal Sahih Bukhari, dia hafal sejarah Islam, tarikh Ibnu Hisham. Artinya Bapak Ibu, betapa bangganya profesor tadi. Dia katakan, kami punya masa depan yang cerah. Artinya apa? Seorang wanita yang hafal Al-Quran. Ketika mereka landing sampai ke Amerika, turun Pak, hendak mengambil bagasi, keluar dari ininya Pak, keluar dari apanya itu, tanda begini. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Tanda salib. Keluar dari jilbab dia tanda salib. Menangis profesor dari guru besar tadi. Apa yang ditangiskan oleh guru besar tadi? Ternyata orang yang diajak dia diskusi, yang mengerti Islam dengan secara mendalam, yang hafal Al-Quran, hafal hadis, kafir. Apa kata perempuan tadi? Kalau kita berjodoh bertemu kembali, saya akan jelaskan. Dilalah, ternyata mereka nginap satu hotel, tapi beda kamar. Jangan curiga, jangan curiga. Beda hotel. Satu hotel tapi beda kamar. Ketemu kembali Pak di lobi. Diceritakan oleh perempuan tadi. Apa kata perempuan tadi? Kalimat yang paling menusuk dalam jiwa kita satu saja. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bingung profesor tadi. Dijawabnya dengan ayat Al-Quran karena dia hafal Quran. Artinya apa? Hidayah itu dikejar. Kalau Allah kata tidak, tidak. Tapi ada orang yang tidak mengejar hidayah, cuman melihat ternyata ada akhlak muslim itu baik, masuk Islam dia. Ada. Seorang profesor dari Inggris, hanya melihat seorang pemuda yang biasa-biasa saja, tapi punya perhatian dengan orang yang tak mampu, dan orang tak mampu tersebut non-muslim. Apa kata profesor tadi kepada anak tadi? Aku saja yang profesor tak mau memberikan dia makan. Apa kata profesor tadi kepada anak tadi? Aku yang profesor, yang gajiku banyak, aku tak mau kasih dia makan. Apa kata pemuda tadi? Kami di dalam agama kami diajarkan untuk tidak membedakan setiap manusia. Apa kata profesor tadi? Hari ini aku bersyahadat, kata dia. Itu orang tak ngejar hidayah, tapi dia dapat hidayah. Tapi ada orang yang ngejar hidayah tapi dia tak dapat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang berada dalam ruangan hari ini itu sedang berada dalam hidayah yang agung. Kita berislam ini adalah hidayah yang agung. Tapi ingat Bapak Ibu, hidayah itu bisa hilang dari diri kita. Bisa hilang dari diri kita. Kapan hilangnya hidayah tersebut dalam diri kita? 10 tahapan atau 10 poin yang bisa menghilangkan hidayah dari diri seseorang Bapak Ibu. Yang pertama, apa hidayah yang pertama? Apa poin pertama yang bisa menghilangkan hidayah dalam diri seseorang? Seorang muslim. Bapak Ibu masuk Islam pakai syahadat apa tidak? Pertanyaan saya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu bersyahadat? Mesti bingung kan? Belum pernah ngitung hari. Ibu-ibu yang di belakang, yang di depan saya berarti betul. Kapan ibu-ibu bersyahadat? Kapan Bu? Sebelum sholat aja. Sesudah sholat bersyahadat juga. Bapak-bapak kapan bersyahadat? Kapan Pak bersyahadat? Apa? Oh, waktu sunat kata atuk deh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kita umat muslim. Padahal jawabannya adalah kita belum pernah murtad. Kapan Anda bersyahadat? Kita belum pernah murtad. Artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Dari dalam janin ini kita sudah muslim. Lu ngapain kita lagi bersyahadat? Artinya sampai di sini paham? Kecuali orang yang keluar daripada keislaman karena orang tua dan lingkungan tadi, kemudian dia bersyahadat kembali untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ibu-ibu besok kalau ditanya kapan bersyahadat, jawab saja belum pernah murtad. Kenapa belum pernah murtad? Ya memang dari kecil sudah Islam bawaan. Ada yang mu'alaf sini? Bapak Ibu ada yang mu'alaf? Perlu angkat tangan? Kita sangoni. Mau disangoni?
Karena dalam agama Islam yang mu'alaf harus disangoni. Oh, nggak ada yang mau angkat, ya udahlah saya angkat sendiri aja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Artinya apa? Kita, Islam kita dari lahir kita sudah Islam, dari janin kita sudah Islam, orang tua kita Islam. Artinya apa? Kita sudah berislam dari sananya. Artinya kita belum pernah murtad. Pertanyaannya adalah, ketika kita keluar dan kita beragama Islam, kita berada pada satu kesyukuran yang besar. Artinya, kita berada dalam hidayah yang besar. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba bayangkan, ada orang yang tidak beragamakan Islam. Dalam pandangan ajaran agama kita, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam pandangan agama kita, mereka orang-orang yang merugi. Kenapa yang dikatakan merugi? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun salata. Telah kafir mereka, kata Allah, yang mereka itu mengatakan Tuhan ada banyak. Yang bilang Tuhan banyak, yang bilang Tuhan itu bukan Allah, Allah kategorikan mereka kafir. Apa bagi mereka? Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang-orang kafir Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Beruntung tak Bapak Ibu? Maka kata Nabi dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang bilang la ilaha illallah masuk surga. Kalau dia tidak mati dalam, mic-nya tidak terima. Kalau tak mati dalam keadaan tidak mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau mati dia dalam keadaan kafir, dia keluar daripada Islam, murtad dia masuk ke dalam neraka jahanam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Kita berada pada posisi yang cukup aman. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan bahagia dulu. Ada 10 poin yang bisa membatalkan atau menghilangkan hidayah dari diri kita. Poin yang pertama, yang bisa menghilangkan hidayah dari diri kita adalah yang pertama. Apa itu Bapak Ibu? Kebodohan, lemahnya ilmu. Apa artinya Bapak Ibu? Lemahnya orang yang tak berilmu, orang yang tidak mau belajar, itu bagian daripada rusaknya atau lemahnya iman dan bisa merusak hidayah dia. Kenapa kita katakan bisa merusak hidayah? Karena kata Nabi dalam riwayat yang lain, orang-orang kelak di hari kiamat itu, orang-orang yang lemah hidayahnya, yang hilang hidayahnya, mereka itu adalah orang-orang yang diangkat ilmunya oleh Allah. Jadi kelak di hari kiamat, orang pintar itu tak ada. Yang ada cuma 2. Orang bodoh dan orang yang pura-pura pintar. Cuman ada 2. Siapa mereka? Akankah kita masuk dalam golongan mereka? Tengoklah baik-baik diri masing-masing. Artinya apa? Yang tersisa di hari kiamat kata Nabi, yurfa'ul ilm. Ilmu itu diangkat. Yasbutul jahlu. Yang tersisa adalah kebodohan. Apa maksudnya? Orang yang tersisa, orang-orang yang bodoh yang tersisa itu adalah mereka yang membuat hilangnya hidayah. Kenapa kita katakan hilang hidayah? Mereka bisa dibodoh-bodohi. Saking bodohnya, mereka dibodoh-bodoh. Siapa yang membodohi mereka? Orang yang pura-pura pintar tadi. Berat apa tak berat? Sekarang saya tanya, sudah ada belum orang yang pura-pura pintar? Sudah ada apa belum? Ngaku juga. Siapa mereka yang pura-pura pintar tadi? Mereka yang didorong oleh hawa nafsu mereka untuk mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu di antara 4 tipe manusia adalah mereka yang sadar, mereka yang tidak sadar akan kebodohan mereka. Mereka bodoh tapi tak sadar akan kebodohan dia. Itu tipe manusia yang paling merugi. Kata siapa? Imam Al-Ghazali. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Hilangnya hidayah. Allah kata dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Sama enggak orang yang beribadah dengan ilmu atau tanpa ilmu?
Laki-laki solatnya wajib di masjid. Wajib. Ilmunya begitu. Tapi wajibnya itu gimana Pak Ustaz? Berarti kalau kami tak solat di masjid, dosa kami. Sebagian ulama mengatakan dosa laki-laki solat di rumah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dosa. Sampai di sini paham? Kata ulama yang lain mengatakan sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan bagi laki-laki untuk bisa solat di masjid. Tapi kata ulama yang lain mengatakan, ulama Indonesia, yang solat di rumah, apa namanya? Banci gitu deh. Laki-laki soleha. Berarti sama pula. Berarti kalau ada yang solat di rumah laki-laki, berarti laki-laki jangan tersinggung apa-apa. Jangan tersinggung. Tak ada niat nyinggung. Itu yang ngomong apa itu tadi? Laki-laki soleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak sama. Orang yang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu tidak sama. Karena memang mohon maaf, orang yang beribadah tanpa ilmu, nilai ibadah dia sia-sia. Tak ada guna. Tak ada guna. Dia sholat tapi tanpa ilmu sia-sia. Berarti apa hukum kami mempelajari ilmu tadi? Wajib. Maka hukum mempelajari ilmu agama, termasuk ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, hukumnya wajib. Kami mau sedekah Pak Ustaz, dah tahu belum ilmu sedekah? Kami mau umrah Pak Ustaz, dah tahu belum ilmu umrah, ilmu haji, ilmu zakat, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu nyembelih? Wajib tahu. Karena hukum mempelajari ilmu agama wajib. Tapi kan itu bukan bidang aku Pak Ustaz. Terserah, mau bukan bidang dia, tetap hukum mempelajari agama, ilmu agama, hukum dia wajib. Mau teknik kah dia, mau ekonomi kah dia, mau kedokteran kah dia, mau apapun itu dia, wajib mempelajari ilmu. Sepakat Bapak Ibu? Yang tak sepakat berarti ya salah. Wajib sepakat. Sepakat tak sepakat, wajib sepakat. Maka Bapak Ibu sekalian yang kalau sudah sepakat, setakat lawa insyaAllah. Suai dong insyaAllah. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu tapi tak mau mengamalkan ilmunya, menyebabkan hilangnya hidayah dalam diri dia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu ibarat buah, ibarat pohon. Kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Jadi tak ada guna. Masih mendinglah pohon. Masih bisa untuk menyejukkan kalau dipasang di samping kamar rawat. Coba bayangkan. Tapi kalau tak berilmu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Berilmu dia tidak diamalkan, dia tak ada guna. Tak ada guna. Tahu dia, mohon maaf. Dalam agama Islam, orang yang mengerti tapi tak menjalankan fasik. Apa namanya Bapak Ibu? Hukum sholat wajib apa sunnah? Nah kan, lah salah kan? Hukum sholat wajib atau sunnah? Salah Bu. Yang sholat wajib hukumnya wajib, sholat sunnah tak mungkin wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Cepat-cepat pula mengatakan wajib. Kan belum tahu solatnya sunnah apa solat wajib. Hukum sedekah wajib apa sunnah? Salah lagi. Ada dua, ada sunnah, ada wajib. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah yang biasa Bapak Ibu lakukan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Perlu apa tidak ilmu tadi? Kalau sempat tak tahu ilmu Bapak Ibu, mohon maaf terkhusus ibu-ibu. Tak tahu dia pakai kerudung, mana muka, mana kepala, tak tahu. Jadi yang dipakai dia terbuka di belakang, yang di sini tertutup. Kira-kira nampak tak jalan? Ibaratnya begitu Bapak Ibu. Seorang perempuan menggunakan kerudung tapi dia tak tahu cara pakai. Yang dipakai dia ditaruh di depan, ditutup dia mata dia, yang belakang terbuka. Ketika jalan nabrak dinding. Kira-kira betul apa salah? Itulah ibarat orang yang tidak mengamalkan ilmu. Artinya Bapak Ibu, orang yang berilmu harus diamalkan, wajib. Nah, sekarang kita masuk pada konteksnya Bapak Ibu. Baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajak kita untuk merefleksikan semua yang disampaikan
oleh baginda Nabi dalam kehidupan. Pandangan hidup Islami, dalam bahasa gaulnya disebut dengan Islamic worldview. Agak gaul sedikit, biar nampak Inggris-Inggrisnya, biar agak keren. Islamic worldview artinya apa? Cara pandang Islami. Itu dikembalikan kepada tatanan kehidupan Islami yang bersandarkan kepada nilai-nilai agama. Kemana sandarannya? Nilai agama. Kemana sandarannya? Sunnah Nabi. Makan dengan tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kanan apa tangan kiri? Yang bisa tangan kanan, tangan kanan. Kalau tak bisa tangan kanan, pakai sendok. Jangan makan tangan kiri, Bu. Kami bisa cuma tangan kiri, Ustaz. Gimana caranya gitu? Pakai tapi sendoknya pakai tangan. Ya tak masalah lah. Yang penting pakai tangan pakai sendok lah. Kalau tak bisa tangan kanan. Maksudnya apa? Ya kalau mohon maaf, tangan kanannya mungkin tak ada dan lain sebagainya, sakit atau apa dan lain sebagainya, maka gunakan yang bisa dipakai. Oke Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Nabi mengatakan, kata Nabi dalam riwayatnya begini. Kelak kata Nabi, Islam itu akan muncul dari golongan-golongan umat Islam itu, kata Nabi, mereka yang tidak suka dengan nilai-nilai keislaman, mereka yang tak suka dengan nilai-nilai sunnah, mereka yang ingkar dengan sunnah Nabi. Penyebab ingkar mereka dengan sunnah Nabi bukan karena mereka pintar, maaf, bukan karena mereka bodoh, tapi mereka mengerti tapi mereka tidak mengamalkan. Di dalam agama Islam ada dua. Orang yang mengerti tapi tidak mengamalkan itu ada dua. Satu, dia orang fasik. Yang kedua, dia orang munafik. Bapak Ibu pengen yang mana di antara dua ini? Jangan pilih dua-duanya. Pilih yang tidak ada dalam itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi manusia yang benar, beriman yang benar, bukan fasik, bukan munafik. Kalau ada perintah salat, ya kita jalankan salat. Kalau ada perintah zakat, kita jalankan zakat. Kalau ada perintah menuntut ilmu, ya kita menuntut ilmu. Kalau ada perintah memakmurkan masjid, ya kita harus memakmurkan masjid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu hari ini tidak mau datang ke masjid, jangan pernah menyesal kalau kelak generasi Bapak Ibu tidak pernah cinta dengan masjid. Jangan salah. Artinya apa? Mohon maaf. Golongan yang tidak cinta dengan masjid, mereka adalah golongan yang merusak Islam. Karena peradaban Islam itu, peradaban Islam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, sentralnya cuma satu. Bukan pasar, bukan kantor, bukan sekolah. Tapi sentral peradaban Islam, masjid. La masjidu ussisa ala taqwa. Ini ayat turun untuk Masjid Kuba. La masjidu ussisa ala taqwa. Ini sampai keluar enggak Pak Ketua? Itu yang kita harapkan. Biar dengar pula kan. La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ini penting untuk dipahami. Yang pertama, masjid yang bisa membangun ketakwaan manusia, satu. Yang kedua, cuman masjid yang bisa mensucikan hati manusia, atau yang membuat manusia suci, atau yang memberikan fasilitas kepada manusia agar hati dia bersih. Apa contohnya? Perempuan yang tidak bersih, mohon maaf, perempuan yang tidak bersih boleh masuk masjid? Tak boleh. Artinya apa? Secara fisik saja yang tak bersih boleh masuk? Tak boleh, Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masuk masjid itu harus hati yang bersih, bukan hanya fisik saja, tapi harus hati yang. Berarti kalau hati kami tak bersih, kami tak usah masuk masjid. Salah. Kalau hati tak bersih, makanya masuk masjid, biar bersih hati itu. Kalau kami gundah gulana masuk masjid, kalau kami tak punya duit datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Tak, terserahlah, pokoknya masuk dulu. Bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Orang tak punya duit, dia datang ke masjid, dia berdoa kepada Allah. Kalau orang tak punya duit, dia datang ke pasar, itu membuat gulandah dia. Makin hancur dia. Ditengoknya banyak yang nak dibeli, duit tak ada. Apa yang terjadi? Lebih baik aku tak usah ke sini, gitu.
Sampai ke rumah dituntut sama anak istri, "Bah, mana makanan tadi?" Ujung-ujungnya cari tali, ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa? Iman. Kenapa? Lemahnya ilmu. Kenapa? Ilmu yang tak diamalkan. Fasik atau munafik? Kategorinya dua. Kalau tidak fasik, munafik. Maka kita umat muslim Bapak Ibu, hari ini kita sedang berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Kalau anak-anak kita tidak kita arahkan ke masjid, mohon maaf, jangan pernah menyesal kerak. Karena mereka kelak tidak akan cinta kepada masjid. Yang sudah kita ajak ke masjid aja belum tentu cinta masjid, apalagi yang tak pernah datang ke masjid. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah bosan mengajak tetangga untuk datang ke masjid. Hari ini saya kasih contoh, jamaah tabligh. Jangan pernah dicaci dan dimaki. Kalau kita tak mampu seperti mereka, jangan caci dan jangan maki. Mereka yang berani ketok pintu untuk ngajak orang ke dalam, sampai preman pun diajak. Coba kalau kita punya perhatian seperti itu. Setiap orang dalam ruangan ini ngajak satu orang. Kalau dalam ruangan ini 20, kalau ngajak satu orang ke masjid jadi berapa? 40. Kalau 40 ngajak lagi jadi berapa? 80. Kalau 80 ngajak lagi jadi berapa? Masjid ini dibesarkan. Ujung-ujungnya kalau tak cukup lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya peran, tidak mau ambil pusing, tidak pengen ngajak, tidak pengen punya peran, tidak mau ngajak tetangga, maka Bapak Ibu termasuk golongan orang yang cuek terhadap sesama muslim. Dan kita termasuk orang yang cuek terhadap agama. Kita cuek terhadap agama. Maka tak salah kalau Nabi mengatakan kelak di akhir zaman ada orang muslim cuek dengan muslim. Kenapa kata Nabi? Karena mereka memikir diri mereka masing-masing. Aku, you. Hari ini orang begitu. Urusanmu, urus urusanmu. Urusan aku, urus urusan aku. Betul apa salah? Betul apa salah, Bu? Kalau bapak-bapak ada sepakat betul, kata ibu-ibu, betul apa tidak? Belum tentu juga, Ustaz. Iya juga sih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kuncinya cuma satu. Mengamalkan ini ilmu tak diamalkan. Nak salat, bapak aja tak salat. Nak ke masjid, ayo bapak ke masjid. Besok ngajak anak tu jangan begitu lagi. Ke masjid kita dulu, baru diajak. Bapak mau ke masjid, ikut tak? Ndak, bapak aja dulu. Besok bilang lagi, nak bapak nak ke masjid, ikut tak? Ndak. Yang ketiga, nak bapak nak ke masjid, kau wajib ikut ke masjid. Begitu lagi. Jangan kasih pilihan kepada anak laki-laki, jangan kasih pilihan. Wajib kau salat ke masjid. Kalau kau tak salat ke masjid, kau solehah. Itu kalau solehah. Kalau tak solehah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita ni hari ini digempur Bapak Ibu, sedang digempur. Digempur oleh siapa? Oleh kehidupan dunia yang serba-serbi. Entah jelas, entah tidak, entah halal, entah haram, entah betul, entah salah, entah berantah namanya. Kata Rocky Gerung, negara yang entah berantah katanya. Artinya apa? Yang bisa menjelaskan itu siapa? Agama. Kemana landasan agama? Nilai agama. Kemudian apa lagi? Sunnah Nabi. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, kalau pegang terus dengan dua perkara tersebut, selamat. Apa itu? Al-Quran, Sunnah. Kalau diamalkan. Tapi kalau tak diamalkan, selamat apa tak selamat? Selamat apa tak selamat? Yang sudah ngamalkan aja belum tentu selamat, apalagi yang tidak. Kadang-kadang yang sudah mengamalkan datang setan. Wah, ngapain ente sholat? Gitu deh. Sholat itu bukan semakin kaya, ntar sampai di masjid dimintain untuk sumbangan. Udahlah, nggak usah ke masjid, tak akan diminta orang nanti. Akhirnya terganggu, iya juga, nanti kalau aku ke masjid, berkurang duit aku. Gitu. Jadinya Pak, tidak datang ke masjid. Kalau sudah tak datang ke masjid, apa yang terjadi? Berkurang sedikit demi sedikit. Umat Islam memang sengaja dijauhkan dari masjid. Bapak Ibu harus bertahan. Maka saya sarankan Pak Ketua, sekalipun yang sholat di masjid ini cuma 2 orang, jangan pernah masjid ini ditutup. Karena sentral peradaban umat Islam ada di masjid. Apalagi hari ini kita harus kembali ke masjid.
Karena satu-satunya tempat yang paling aman hari ini di muka bumi ini cuma masjid. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang bisa menghilangkan hidayah. Ini sampai jam berapa Pak Ketua? Kalau tak bagi waktu bahaya nih. Itu astagfirullahaladzim, saya masih ke situ ya. Oh ya, 21:12. Sampai jam berapa Pak? Janganlah Pak. Ya 2 menit lagi. Selesai 10. Banyak nih Pak. Asyaallah, iya juga kata Pak tadi. Baik, kita masuk nomor 3. Yang ketiga, hasad dan sombong. Yang ketiga, hasad dan sombong. Yang bisa menghilangkan hidayah dalam diri umat manusia, orang-orang yang berislam, hasad dan sombong. Banyak manusia yang dengki hari ini enggak? Nampak kali pengalaman pribadi, Bu. Bapak Ibu, nengok tetangga doang, baru beli mobil dia. Ibu enggak tahu dia ngutang itu, tenang aja. Jangan gibah pula lagi kan? Gibah pula. Tapi saya tak sebut nama Pak, tenang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengki, hasad itu cuma boleh pada 2 hal. Hasad itu boleh pada 2 hal. Kata Nabi, la hasada illa fisnatin. Tidak boleh dengki ataupun hasad ataupun iri hati kecuali pada 2 hal. Yang pertama pada orang yang sedang mempelajari ilmu Al-Quran. Wih, bagus banget suara dia. Boleh kita dengki? Boleh. Kita biar bisa bagus, kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, pada orang yang punya harta, tapi harta dia berderma dengan harta dia. Jangan kita dengki dengan orang yang punya harta, tapi mohon maaf. Oh ya, silakan. Ambillah, tak apa. Jangan kita dengki dengan orang yang punya banyak harta, tapi tak pernah dermawan. Misal, mohon maaf. Tetangga kita tinggi, besar rumah dia, tapi tak pernah, tak usah takut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin sampaikan. Saya punya gerakan namanya Jumat Berkah. Setiap Jumat, sebelum sholat Jumat, kami memberikan makan 300 porsi setiap pekan. Bapak Ibu tahu yang nyumbang itu bukan orang kaya. Yang nyumbang orang-orang yang tak mampu. Orang-orang yang mohon maaf. Mereka yang pendapatannya di bawah 1 juta setiap bulan. Tapi ingat, yang ikut makan nasi gratis itu siapa? Yang punya mobil. Coba Bapak Ibu bayangkan. Salahkah? Tak salah. Kami biarkan dia makan. Semoga Allah tunjukkan pada dia hidayah, besoknya dia ikut. Kan begitu? Kita harap begitu. Kita tidak usah caci maki orang. Bermobil tapi kok masih minta makan gratis. Jangan. Nanti malu dia. Tunjukkan akhlak yang baik. Siapa tahu dengan dia makan di situ dia dapat hidayah. Justru besok dia nyumbang. Ada kayak gitu? Ada. Orang Cina yang tak pernah tahu Islam, tak kenal Islam, dia yang nyumbang untuk makan. Kami cuma berdoa kepada Allah. Bapak Ibu bantu doa. Mudah-mudahan entah besoknya lagi dia masuk Islam. Tapi dia terus menyumbang setiap pekan. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ambil pelajaran Bapak Ibu. Justru orang yang mengerti konsep sedekah itu justru bukan orang yang kaya, tapi justru orang yang mohon maaf sederhana atau mungkin kurang berkecukupan. Kenapa? Setelah mereka merasakan memberikan, mohon maaf, ikut bersedekah Jumat Berkah itu Bapak Ibu, apa kata mereka? Sampai hari ini Pak Ustadz, meskipun pendapatan kami di bawah 500.000, kami belum pernah anak kami tak makan. Semakin saya kasih, 1 pekan itu keuntungannya selama 1 pekan Pak Ustadz, kata dia. Uang yang kami keluarkan cuma 50.000, tapi yang balik ke kami lebih daripada itu. Saya kasih makan orang cuma 1 hari, Allah kasih makan aku 7 hari, kata dia. Masih percaya atau tak percaya? Kalau percaya besok ibu-ibu ikut ya. Ikut besok ibu-ibu ya. Jumat Berkah setiap Jumat. Di mana Pak? Di Jalan Teratai. Kalau Bapak mau ikut silahkan. Nanti tanyakan, nanti boleh komunikasi sama beliau. Nanti saya kasih. Yang ikut itu kita tidak tahu Pak. Pernah satu ketika saya datang, ternyata yang ikut itu mohon maaf, tukang cuci piring. Apa kata dia? Saya ikut Ustadz, 5 bungkus kata dia.
Satu bungkusnya 10.000 Pak Ketua. Tapi dia ikut 5 bungkus. Berarti berapa Pak? 50.000 setiap pekan. 50.000. Di situ kemudian hati saya bilang, kalaulah kami orang-orang yang hidup dengan berkecukupan tak mau mengambil hikmah dari apa yang dilakukan, betapa meruginya manusia. Tapi Bapak Ibu bayangkan, konsep ini kita tuangkan dalam konsep yang lain. Bayangkan Bapak Ibu yang ada di sekitar kita hari ini, orang-orang yang ada di dalam ruangan ini, coba bayangkan, melihat ke tetangga dia yang tak mampu. Tengok tetangga dia yang tak mampu. Coba kita tampung satu orang satu. Kalau tak sanggup satu orang satu, 3 orang satu orang tak mampu. Kita ambil misalkan paket beras 10 kilo 1 bulan, mencukupi makan dia 10 kilo, paling tidak mengurangi 10 kilo 150.000 atau 160.000, ditambah yang lain, anggaplah 300.000 kita terkumpul untuk satu orang tidak mampu dengan 3 orang. Kira-kira kita sudah mengurangi kemiskinan dia dalam bulan itu? Sudah atau tidak? Paling tidak dia sudah makan. 300.000 bisa dapat apa? Telur, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Bahkan susu bisa dapat. Kenapa kau Ustaz tahu? Ya, itu yang kami lakukan setiap bulan Bapak Ibu. Saya punya kelompok Bapak Ibu. Kecil. Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Setiap bulan kami harus memberikan belas paling tidak, mohon maaf, ini tahaddus bin nikmah. Nauzubillah min zalik. Kami kasih, kita cuma mengeluarkan sekitar 6 juta untuk kehidupan orang lain setiap bulan. Setiap bulan. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata bukan itu yang ingin saya angkat. Betapa nikmatnya ketika kita melihat orang yang tak mampu itu tersenyum ketika makan dari apa yang kita kasih. Ya Rab, saya bilang, menetes air mata bahagia Bapak Ibu yang belum pernah saya rasakan. Satu ketika datang seorang nenek-nenek, punya cucu 7. Nenek-nenek punya cucu 7. Dia datang ke rumah kawan saya, apa dia kata? Semenjak tidak ada program sosial dari masjid dekat rumah saya Ustaz, gitu deh, kami tak punya makan lagi. Kami sudah 3 hari tak makan. Saya cuma minta 1 centang nasi. 1 ini Pak, beras. 1 gelas ini, gelas kecil, beras. Untuk saya makan, paling tidak cucu-cucu saya makan. Ibu sedih apa tidak dengar itu? Kalau tidak sedih kita melihat itu, mohon maaf, kita bukan manusia. Siapa yang tak terbesit begitu Pak? Siapa yang tak terdetik hati dia begitu? Saya katakan sama beliau, sama kawan saya, mulai besok kita cover hidup dia. Dari mana kita tidak tahu, kita cari nanti. Tapi ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, keajaiban terjadi pada kawan saya Pak. Keajaiban terjadi. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Dia cuma melayani umat manusia. Hanya melayani orang yang tak mampu. Setiap ada orang yang tak mampu, dia cari bantunya bagaimana, terserah pokoknya. Ada orang sakit, dia antar, terserah pakai apa. Dia cuman penyalur suara, jasa kalau bahasa kita nih. Tapi alhamdulillah, anak dia sampai hari ini tidak berhenti sekolah. Tetap sekolah. Istri dia tetap makan, keluarga dia tetap makan. Artinya apa? Keberkahan itu lebih Allah datangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita butuh hari ini sesuatu yang bisa kita tampilkan. Perhatian kita terhadap manusia. Terserah orang mau bilang kita apa, tapi paling tidak kita berusaha. Untuk apa? Untuk menunjukkan simpati kita Bapak Ibu terhadap manusia. Kalau umat muslim hari ini tidak mau perhatikan kepada satu muslim yang lain, jangan pernah berpikir Bapak Ibu bersatu. Jangan pernah berpikir. Karena kita tak pernah paham. Karena kita tak pernah mengerti dengan tetangga kita. Kita ngaku beriman tapi kita tak tahu tetangga kita tak makan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang ngaku beriman kata Allah, tengok bagaimana cara dia memuliakan tamu dia, bagaimana cara dia memuliakan tetangga dia. Falyukrim daifahu, dalam riwayat yang lain falyukrim jarahu. Ada 2. Bagaimana cara mereka memuliakan tetangga mereka, bagaimana cara mereka memuliakan ngaku beriman. Tapi mohon maaf, tetangga sakit tak terjenguk. Makanya Bapak Ibu, hukum hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban kita umat muslim terhadap umat muslim yang lain 6. Dan itu wajib. Kalau dia sakit jenguk, kalau dia mati antarkan. Kalau dia tak makan kasih makan. Apalagi kalau diundang datang. Harus wajib. Kalau masak kasih, betul.
Tapi pertanyaan kita hari ini, ada orang tinggal di perumahan, kenal pun tidak dengan tetangga itu tadi. Hah? Mana tetangga samping saya tadi? Lah mati. Tetangga mati pun tak tahu. Itu masalah kita hari ini. Artinya apa Bapak Ibu? Perhatian umat muslim terhadap muslim kurang. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi. Kelak akan berkurang perhatian seseorang terhadap orang yang lain. Kembali kepada masalah kita tadi Bapak Ibu. Cuman dua kita boleh hasad. Cuman dua. Satu, dengki atau mohon maaf, bukan dengki ya, iri hati. Iri terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Yang kedua, orang yang punya harta tapi dia dermawankan. Dia keluarkan harta dia untuk orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu tahu kenapa? Ini alasan. Kenapa Sunan Kalijaga merampok rumah orang kaya? Tahu? Alasannya sederhana. Karena orang kaya itu tak mau punya perhatian terhadap orang yang tidak. Berarti boleh kami rampok rumah orang kaya itu, Ustaz? Itu tak boleh pula. Kalau sekarang tak boleh. Undang-undangnya jelas. Kalau zaman dulu mungkin, silahkan, tak salah. Kalau sekarang tak boleh. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, sikit lagi insyaAllah. Takut ini berat juga nih, yang keempat nih. Takut kehilangan jabatan. Ini dia, bahasanya begitu. Yang bisa menghilangkan hidayah, yang keempat, takut kehilangan. Fenomena apa tidak ini? Bapak Ibu, ini fenomena apa tidak? Sekarang banyak orang yang takut hilang jabatan atau memang takut tidak punya jabatan? Dua-duanya. Ada orang yang ngambil jabatan dia, dicari dukun. Tolong kau santet si anu tu ya. Dia dah merebut paksa jabatan aku gitu dia. Padahal bukan merebut paksa. Dia merasa punya dia saja. Kalau saran saya besok, bagi kursi, suruh taruh di kantor dia. Ambil kursi yang bagus. Kan dah selesai. Kan yang diperebutkan apa? Kursi. Itu kursi aku tuh gitu deh. Kursi aku. Kapan pula dia buat kursi di situ? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah dalam hadis kursi itu, ya bani Adam, la takhafanna min dzi sultan fa inna sultani bakian fa inna sultani la yanfuzu abadan. Wahai anak bani Adam, jangan takut kehilangan jabatan. Aku yang punya, kata Allah. Kalian mau jabatan apa? Presiden. Mau presiden, boleh aku kasih kalau minta sama aku. Tapi kalau minta sama setan, minta sama manusia, kalian beda tipis sama mereka. Hari ini yang terjadi itu apa yang minta sama Allah. Hari ini manusia minta jabatan sama manusia. Para warga masyarakat, tolong kalian coblos aku ya biar dapat aku kursi, biar aku bisa duduk. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia minta sama Allah? Itu aja Pak. Kalau udah tak minta dia sudah sama manusia. Ketika manusia, mohon maaf, ketika manusia tidak mau memberikan suara dia kepada, dia bukan bagian kita itu, dia bukan orang kita, dia nusuknya orang lain. Coba bayangkan, hari ini begitu apa tidak? Kita tak tusuk mereka, mereka bilang kita bukan bagian daripada mereka. Padahal kita sama-sama muslim. Satu rumah bisa tak tegur sapa karena pilihan. Itu yang jadi Tuhan siapa? Allah apa pilihan tadi? Itu namanya mentuhankan manusia. Sadar apa tak sadar? Betul apa salah? Tidak, kata ibu-ibu tu. Tenang Ustaz, tidak. Kami tetap pilih Allah. Iya. Itu ilmu paling baik, Bu. Orang-orang yang takut kehilangan jabatan. Apa ciri orang yang takut kehilangan jabatan? Menghalalkan segala cara demi jabatan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Itu ciri Pak, orang yang suka mencari jabatan. Mereka yang takut kehilangan jabatan. Baik, 4 menit lagi Bapak Ibu. Tenang. Kelima. Apa kelima itu yang bisa menghilangkan hidayah dari diri manusia? Syahwat dan harta benda. Ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah dengar ayat ini Bapak Ibu? Allah sebut dalam surat Al-Jathiyah itu, kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsu,
wa adallallahu bihi biilmin. Allah sesatkan mereka, kata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang sudah tidak mendapatkan hidayah atau hidayah dia hilang dari diri dia, kata Imam Ali radhiyallahu atau Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, muncul tinta hitam di dalam hati dia. Jadi semakin dia bermaksiat kepada Allah, tinta hitam yang kecil tadi semakin besar. Semakin apa Bapak Ibu? Semakin besar. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia tak bisa menerima nasihat. Mata hati dia tertutup. Hidayah dari diri dia hilang. Apa namanya Bapak Ibu? Hilang. Itu perkara manusia yang cinta dunia. Perkara manusia yang cinta harta. Cinta apa Bapak Ibu? Orang yang cinta harta itu Bapak Ibu, dia takut kehilangan harta. Jadi dia takut mati. Kalau aku mati, siapa yang jaga hartaku? Tenang, kami bagi-bagi. Ujung-ujungnya berkelahi. Bapak Ibu punya banyak harta silahkan. Tapi ingat, beriman. Anak-anak wajib beriman, wajib. Kalau bapak ibu punya anak tidak beriman, ibu bapak punya banyak harta, bapak ibu tinggalkan, mereka berantem, mereka berkelahi. Ini harta aku. Dia sudah keluar dari tuntunan syariat agama. Harta warisan dianggap hak dia semua. Bang, kau paling kecil. Dek, kau paling kecil. Aku anak besar. Maka aku yang paling besar dapat. Kau anak kecil, masih ingusan, kau ambil paling kecil. Sehingga urutan yang paling besar dapat paling besar, yang kemudian di bawah dia cukup besar, yang paling kecil melongo. Sampai di sini paham Bapak? Itu kalau tak punyai, itu masih mending. Kalau dia penjarakan abang dan adik dia bagaimana? Itu yang terjadi kah? Banyak anak nuntut harta warisan, dipenjarakannya ibunya, dipenjarakannya abangnya, dikriminalkannya abangnya, dibunuhnya abangnya, dan lain sebagainya. Hanya karena cinta kepada harta. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyebabnya syahwat. Cinta inna amwalakum, sesungguhnya hartamu, wa auladakum, dan anakmu, fitnah, kata Allah, ujian bagi kalian. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kepada kita satu kalimat. Dia sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma sampaikan satu saja. Karena kalau panjang banyak yang protes. Satu saja yang ingin saya sampaikan dari hadis Nabi. Kata Nabi begini, wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, wahai anak muda, kata Nabi, jagalah oleh kalian nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjaga kalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai agama. Bagi siapa? Bagi kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu dan anak-anakmu, istrimu, orang tuamu dari api neraka. Jangan pernah harap mereka masuk ke sana. Jangan pernah harap mereka, jangan pernah bermimpi. Kalau bisa jangan pernah terbesit dalam hatimu untuk memasukkan orang tuamu, anak-anakmu, istrimu ke dalam neraka. Caranya bagaimana? Istiqamahkan dalam ibadah. Siap Bapak Ibu? Maulid Nabi tujuannya itu. Kalau maulid Nabi tujuannya cuma mengingat tanggal Nabi, itu tidak maulid Nabi. Cari tanggalan di rumah, lingkari tanggal 13 atau hari apa terserah, hari Senin itu tanggal lahir Nabi, selesai. Tapi kalau maulid Nabi yang kita rayakan setiap tahun ini, seharusnya bisa menimbulkan atau menambah nilai tingkat keimanan kita, cinta kita kepada Nabi. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, satu saja yang harus kita lakukan, melakukan apapun yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan Allahnya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Jadi ibu-ibu besok tak boleh lagi keluar dari rumah tanpa kerudung. Begitu juga bapak-bapak, tak boleh lagi keluar rumah pakai celana pendek, karena auratnya di situ. Sekarang pandai-pandailah. Siap Bapak Ibu? Siap keluar pakai celana panjang bapak-bapak? Pokoknya kami Menpoli siap.
Pakai celana pendek Ustaz. Itu dia masalah sekarang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan 5 poin. Dia 10 tapi kita ambil 5 saja, tak apa-apa. InsyaAllah. Nanti kalau 10 tak balik awak kumandi dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan semakin kita cinta kepada Nabi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah. Doa langsung. Kita berdoa kepada Allah, semoga anak keturunan kita, generasi kita cinta kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriat Nabi, cinta kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhtibna bihusnil khatimah wa la takhtibna illa bihusnil khatimah. Allahumma ij'alna mimman tabi'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma asli akhlaqa syababal muslimina wal muslimat. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Pak.